Pak Romapea, kita kan di kondisi sekarang pandemi COVID-19 dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan. Gereja juga saat ini beradaptasi, termasuk misalnya gereja mengembangkan diri lewat storytelling, misalnya turi-turian atau cerita-cerita rakyat digali kembali. Kami dengar HKBP Distrik Jakarta juga mengembangkan itu. Bisa dicerita, Mau? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Pujut Berluga. Betul, memang dengan kondisi pandemi ini semuanya serba dituntut perubahan yang tadinya sudah katakanlah zona nyaman, tetapi begitu ada pandemi yang menyentuh ke seluruh segi-segi kehidupan manusia, baik ekonomi, baik sosial, baik budaya, dan lain sebagainya, dituntut perubahan tersebut, termasuk kita di HKBP dalam pelayanan pada jemaat yang tadinya kita bisa beribadah baik di gereja, kita bisa sermon di gereja, bisa kita paduan suara, tetapi sekarang sama sekali dituntut dengan perubahan ini. Oleh karena itu, tentunya kita tidak berdiam diri, dan bisa kita lihat dari setiap gereja sekarang sudah mulai aktif membuat fasilitas-fasilitas untuk mengadakan live streaming, online, dan lain sebagainya, sehingga apapun pelayanan yang kita buat tidak terlampau terpengaruh, tetapi bisa kita kendalikan pelan-pelan. Inilah yang mungkin dimaksud sebagai new normal ya. Kalau normalnya dulu begini, sekarang normalnya ya beginilah. Nah, ini terlihat juga dari HKBP Distrik 8 DKI, luar biasa, banyak sekali yang dibuat ide-ide, misalnya festival paduan suara melalui live streaming, kemudian pertemuan melalui live streaming. Salah satunya yang paling anyar dari HKBP Distrik 8 DKI, karena kami juga sebagai pengurus di sana, mengadakan turi-turian atau marturi-turian, atau memberikan cerita kepada generasi yang lebih berikutnya, yang lebih muda, itu sudut noposo, dan itu dilakukan dengan live streaming, dan oleh distrik HKBP 8 dibuat suatu lomba, sehingga setiap resort dapat membuat suatu turi-turian. Tentunya turi-turian ini akan berdampak kepada yang generasi lebih muda, sehingga dapat menyerap apa yang telah dibuat oleh generasi yang sebelumnya, dan itu akan menjadi legasi kepada generasi yang berikut. Dan bukan suatu kebetulan kalau Distrik 8 DKI meminta lansia, Persekutuan Lansia Distrik 8 DKI mengadakan lomba ini. Karena biar bagaimanapun lansia tentunya mempunyai banyak pengalaman, banyak hal-hal yang telah dilalui. Lansia katakanlah berumur 70, 80, dan bahkan 90 yang masih ada saat ini. Distrik HKBP Distrik 8 DKI menghimpun para lansia ini untuk mengadakan lomba turi-turian. Dan kemarin sudah diadakan technical meeting, dan semua peserta yang
mengikutinya. Kebetulan hanya 12 peserta. Mungkin masih belum terlalu biasa, tetapi yang 12 peserta ini luar biasa antusiasmenya. Mereka merekam sendiri, tentunya sebelum mereka membuat transkrip. Setelah membuat transkrip, mereka latihan. Dan setelah latihan, mereka baru membuat yang final. Nah, itu sudah selesai. Sekarang penayangan dari tanggal 19 sampai tanggal 22, penayangan selama 4 hari. Bagaimana nanti tanggapan dari para jemaat terhadap 12 peserta ini? Luar biasa, 12 peserta ini menampilkan macam-macam. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai topi, ada yang pakai ulos, ada yang pakai jas, dan semuanya bercerita tentang apa yang dialami selama masa muda, mulai dari lahir sampai lansia. Dan oleh distrik dibuat suatu tour atau tour of reference, aturan bahwa yang akan diceritakan ada 3 hal. Pertama, bagaimana Tuhan melindungi saya mulai dari lahir sampai dengan lansia ini. Betul-betul Tuhan memberkati saya selama ini. Topik yang kedua, bagaimana saya memberikan contoh atau pengajaran kepada Pinopar, pada para keturunan, sehingga apa yang dialaminya itu paling sedikit bisa diikuti oleh yang lebih muda, tentunya yang sesuai dengan zamannya. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada HKBP yang sudah berumur 7 Oktober kemarin 160 tahun. Dan dalam rangka inilah dinamakan sebagai tahun pemberdayaan, bagaimana HKBP dapat mengalami survive tentunya dalam perjalanan HKBP ini, mulai dari jemaat HKBP yang 2 orang saja dibaptis oleh Nomensen, Dr. Nomensen, bahwa yang ada 2 orang itu, Situa Siregar dan Situa Tampu Bolon, berkembang sekarang sudah hampir 6 juta dengan 160 tahun. Inilah yang topik ketiga yang boleh diceritakan sebagai turi-turian. Dan tema dari semuanya ini, bagaimana kalau bahasa Bataknya, sitiruon di haporseal. Artinya, inilah yang harus kita tiru di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Selama Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup persorangan, di dalam perjalanan hidup dengan berkeluarga Pinopar, dan perjalanan hidup di dalam ber-HKBP. Dan nanti pada tanggal 24 akan diumumkan siapa pemenangnya. Dalam hal ini bukan kita mau mengejar pemenangnya, tetapi kita mau lihat bagaimana para orang tua ini memberikan cerita, atau katakanlah storytelling, kalau biasa-biasa disebut di bahasa-bahasa ini storytelling. Jadi sebenarnya antara turi-turian dengan storytelling itu sudah ada persamaannya. Kalau storytelling mungkin apa yang pernah dialami sekejap, tapi ini turi-turian ini dalam selama kurun waktu dia mengalami kehidupan itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, bahwa turi-turian yang diselenggarakan ini baru pertama kali yang kami tahu di seluruh HKBP Indonesia ini diadakan turi-turian, dan memang dilombakan. Maksud dilombakan bukan mau mengejar hadiah, tetapi bagaimana kita mau bersungguh-sungguh menceritakan dengan 3 tema tadi kepada generasi yang berikut, bahwa bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana kita harus mempercayai Tuhan, dan inilah yang akan kita tiru untuk selanjutnya. Saya kira demikian. Cukup.